ziarah kubur karena ada sebagian saudara kita yang berlainan jalur. Mereka mengharamkan karena dianggap bahwa ziarah kubur ini adalah kesesatan. Hati oleh Imam Nasai, Imam Turmudi, Ibnu Majah dan Imam Hakim. Ini ada seorang laki-laki di mana seorang pemuda tersebut matanya buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat channel Aris Abdullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali. Namun kali ini perjumpaan kita lain. Seperti biasanya kami melakukan penelusuran di makam para aulia atau makam yang dikeramatkan. Namun kali ini saya akan membahas permasalahan tentang ziarah kubur. Karena banyak dari sahabat untuk memberikan dalil-dalil tentang ziarah kubur, karena ada sebagian saudara kita yang berlainan jalur. Mereka mengharamkan karena dianggap bahwa ziarah kubur ini adalah kesesatan. Sahabat channel Aris Abdullah yang saya banggakan, tawassul menurut aswaja ahli sunnah wal jamaah yang sudah disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa ziarah kubur ini dibolehkan, bahkan disunnahkan, dengan catatan di dalam kitab Shifa'us Sudur ini disebutkan bahwa semua ulama ahlu sunnah telah sepakat dengan hukum melakukan ziarah kubur, dengan catatan tawassul yang dilakukan di kuburan tersebut bimakna doa wassu'al minallahi ta'ala. Jadi tawassul yang dilakukan oleh pelaku ziarah kubur ini bermakna doa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelantaran karomah yang dimiliki oleh wali yang kita ziarahi. Jadi bukan berarti kita itu melakukan ziarah kubur lantas meminta kepada wali yang ada di dalam kubur tersebut. Ini salah besar. Disitulah perbedaan pendapat, disitulah kesesatan yang membuat hukum bahwa ziarah kubur itu bid'ah dolalah. Di sini. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat tawassul itu bermakna meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran atau lewat karomah yang dimiliki oleh waliullah. Karena kita sudah sepakat bahwa waliullah itu memiliki karomah. Itu yang pertama. Jadi saya ulangi lagi bahwa tawassul, memintanya kita melakukan tawassul itu bukan kepada si wali yang ada di dalam kubur tersebut, tapi memintanya tetap kepada Allah. Namun kita melewati wali atau melewati karomah yang dimiliki oleh wali yang kita ziarahi tersebut. Jadi maknanya doa wasu'al minallahi ta'ala. Bahkan banyak dari ulama ahli sunnah wal jamaah di sini disebutkan sudah banyak menerangkan tentang tawassul tersebut di dalam kitab-kitab, baik itu kitab yang kontemporer atau kitab-kitab modern atau kitab-kitab yang salaf yang dengan metode yang lama. Semua sudah sepakat bahwa tawassul itu diperbolehkan, bal mandubun, bahkan itu disunahkan. Di sini ada qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini yang dibuat dasar oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian memintalah kamu kepada Allah al-wasilatah, melalui perantara, wajahidu, untuk kamu menemukan fisabilihi, di jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu tersebut bisa menjadi orang yang selamat atau bejo. Ini di dalam Al-Quran Allah sudah menyuruh al-wasilatah, sangat jelas di sini bahasanya. Di wasilah atau tawassul itu tidak dimaknai meminta kepada yang di dalam kubur, tetapi tawassul dimaknakan meminta tetap kepada Allah, namun lantaran melalui karomah yang dimiliki oleh orang yang kita ziarahi. Bahkan di sini diriwayatkan oleh jemaah dari Imam Nasai, Turmudi, dan Ibnu Majah, dan Imam Hakim Al-Khatib At-Tabrizi an Utsman bin Hunayf. Di sini ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita yang disepakati oleh Imam Nasai, Imam Turmudi, Ibnu Majah, dan Imam Hakim. Ini ada seorang laki-laki di mana seorang pemuda tersebut matanya buta. Ketika matanya buta, orang tersebut datang ke Kanjeng Nabi. Kemudian dia bertemu dengan Kanjeng Nabi, kemudian dia berkata, "Wahai Nabi, doakanlah saya agar saya ini bisa melihat, agar sembuh dari kebutaannya." Apa yang dikatakan Nabi? Kata Nabi, "Kalau kamu memang beringinan sembuh, berdoalah. Kemudian bersabarlah. Bisa jadi kebutaan kamu ini adalah yang terbaik bagimu." Kemudian kata pemuda tersebut, "Ya Nabi, saya mau kebutaan saya ini sembuh." Maka apa kata Nabi? Qala faduhu fa'amarahu ayatawadda'a fa yuhsinu wuduhu ila akhirih. Kemudian Nabi menyuruh terhadap pemuda tersebut, "Baiklah, kalau seperti itu, kamu berdoalah, mengambil wudu dulu, kemudian baguskan wudumu, kemudian meminta kepada Allah dengan doa." Kemudian dikasih doa oleh Nabi, "Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi liyadyali Allahumma fasaffihu fiyya." Apa yang artinya ini? Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu dan menghadap kepadamu dengan karomah, dengan kemuliaan nabimu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menghadap kepadamu, yakni untuk hajat saya ini agar terkabul, yaitu saya ingin sembuh dari kebutaannya. Coba kita simak dari doa yang diberikan Nabi kepada pemuda tersebut. Fi hajati atawajjuhu ilaika binabiyika, di situ. Titiknya di situ permasalahannya. Kita paham betul di situ. Saya menghadap kepada Allah atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin. Kenapa kok masih ada embel-embel binabiyika Muhammadin? Disitulah pemuda tersebut meminta kepada Allah, namun melewati lentara karomah kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ini tawassul. Ini yang disebut tawassul, yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada larangan, apalagi mengatakan bid'ah. Tidak ada, karena kita memintanya itu kepada Allah. Nabi pun memberi doa seperti itu. Kalau memang seperti ini dilarang, tentu Nabi tidak akan memberikan doa yang seperti itu. Begitu sahabat Haris channel Abdullah. Ini. Jadi kita harus paham betul. Bahkan Imam Turmudi ini menambahkan, kata Imam Turmudi, ini hadisnya hasan, sahih. Hasan dan sahih, kata Imam Turmudi. Bahkan kata Imam Turmudi ini
Kemudian pemuda itu berdiri, kemudian langsung sembuh seketika waktu itu. Ini, masa kita tidak percaya dengan imam-imam perawi hadis yang seperti itu? Apakah mereka berbohong? Bahkan mereka hadisnya sudah banyak, dan bahkan oleh oknum-oknum sebelah banyak juga hadis mereka yang digunakan. Tapi ketika bertentangan, ini disebut hadis yang lemah. Ini kan repotnya. Ketika bertentangan dengan mereka, hadisnya dibilang tidak sahih. Namun ketika sesuai dengan mereka, ini disebut hadis sahih. Ini yang sulit, saudara. Maka dengan orang-orang seperti itu bagaimana? Memang seperti itu. Yang penting kita memperkuat keimanan kita, memperkuat ahli sunnah wal jamaahan kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah tergoyah, tidak mudah ikut-ikut, tetap ada di jalur ahli sunnah wal jamaah. Bahkan banyak cerita-cerita di dalam kitab ini. Nabi ketika selesai sholat, di sini ada dijelaskan, idza kharaja ila sholati qala bismillah mantu billahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqir raghibin. Ini apa artinya? Nabi ketika selesai sholat itu membaca bismillah mantu billahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, saya meminta dengan haknya orang yang meminta, wa bihaqqir raghibin, dan orang-orang yang senang terhadapmu. Ini Nabi kan juga mengajar melewati lantaran orang yang meminta dan melewati lantaran orang yang memang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi yang berdoa seperti itu. Sebenarnya Nabi ketika, ya Allah saya meminta, aman, beres. Nabi itu apa yang diminta pasti dikabulkan. Tapi Nabi tidak sombong. Dengan kepangkatan beliau, Nabi tidak sombong, masih bihaqqis sa'ilin wa bihaqqir raghibin, dengan haknya orang yang memang meminta dan dengan haknya orang-orang yang suka senang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para, dari hadis sudah, dari Al-Quran sudah, maka bagaimana kita mau mengingkari bahwa tawassul itu sangat diperbolehkan. Bal mandubun, kata tadi, itu bahkan disunahkan. Kita selaku ahli sunnah wal jamaah, mari tetap kita menziarahi makam-makam aulia dengan tujuan satu, jangan meminta kepada para wali, tapi kita memintanya tetap kepada Allah, namun melewati lantaran wali-wali yang kita ziarahi tersebut. Walaupun itu wali, tapi kalau kita salah meminta terhadap wali tersebut, maka kita syirik. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Tetap kita memintanya kepada Allah. Baik, kita jaga hati, jaga perasaan dengan orang-orang yang berlainan dengan kita. Kita tidak boleh mencemooh. Biarkan mereka berlainan dengan kita. Yang penting kita memberitahu. Kalau sudah memberitahu, kita mendoakan mereka agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para sahabat channel Aris Abdullah, mudah-mudahan kita tetap di jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga kita tetap dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak zaman sekarang ini sudah banyak golongan-golongan yang muncul, golongan yang ya mungkin ini sudah akhir-akhir zaman, sudah sesuai dengan hadis Nabi bahwa nanti akan terpecah menjadi beberapa golongan. Namun golongan yang akan selamat yakni golongan ahli sunnah wal jamaah. Tetap jaga hati, tetap kita berdoa kepada Allah. Jangan mudah terpercaya. Kalau ada permasalahan, tanyakan kepada ulama yang benar-benar ulama, kepada ustadz yang benar-benar ustadz, sehingga kita mendapat keterangan yang lurus, mendapat pencerahan yang benar-benar, itu pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melewati Al-Quran dan Al-Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Demikian sahabat channel Aris Abdullah, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadikan referensi dan pencerahan, sehingga kita tetap semangat melakukan ziarah terhadap makam-makam aulia, wali-wali Allah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.